Selama 20 tahun atau 20 tahun yang lalu sampai sekarang, jika Anda suka dengan marketing atau minimal pernah belajar di sekolah atau suka baca buku-buku marketing, Anda akan tahu bahwa aliran marketing 2 dekade yang lalu sampai sekarang itu mengandalkan satu jurus, yaitu menjual mimpi. Jual mimpi dan jual sesuatu yang amazing, ya, jual sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi akhir-akhir ini sekitar 2-3 tahun lalu ilmu ini bergeser menjadi menjual kenyataan, ya. Jadi dengan lahirnya generasi milenial, generasi Gen Y, dan sekarang kita masuk mulai Gen Z, maka marketing yang dulu mengandalkan mimpi ini menjadi perlahan-lahan menjadi tidak lagi laku, tidak lagi dianggap oleh orang, dan konsumen malah menjauhi perusahaan produk jasa yang menjual mimpi terlalu ekstrim, ya. Menjual mimpi itu seperti apa? Contoh, menjual kebahagiaan, menunjukkan Anda menjadi tampan kalau laki, betapa cantiknya itu perempuan, dan dikatakan dengan vulgar sekali, ya. Kemudian keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan seterusnya. Ini adalah menjual mimpi. Kalimat-kalimat bombastis seperti ini sudah ditinggalkan. Kalau Anda masih menggunakan ini, maka Anda juga akan ketinggalan. Welcome to my channel, my friend. Hari ini Marketing Day, saatnya kita bicara tentang pemasaran. Nah, topik yang saya angkat, udah tahu kan? Berarti gimana caranya Anda bisa melakukan marketing, memasarkan produk jasa Anda tanpa menggunakan kata-kata bombastis. Mari kita mulai. Alright guys, so this is exactly yang saya ingin sampaikan kepada banyak perusahaan, kepada klien kami, kepada member Action Coach, para coaching tentu sudah paham ini. Jadi kita mesti stop doing this, ya. Jadi kita mesti menggunakan kata-kata jargon-jargon yang lebih relevan dengan fungsionalitas, lebih relevan dengan manfaat langsung yang diterima oleh konsumen. Seperti saya tadi katakan bahwa milenial ini sedang mayoritas, ya, menjadi mayoritas konsumen kita, menjadi mayoritas dari pangsa pasar kita, dan dalam waktu 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan mereka akan memegang pundi-pundi keuangan. Artinya apa? Buying power ada di tangan mereka, dan generasi X dan apalagi baby boomers of course akan mulai turun proporsional membeli atau daya beli mereka. So, ada 3S yang perlu Anda lakukan untuk menjual realita yang mereka sekarang, atau memasarkan realita yang mereka sekarang lebih senang, ya, daripada menjual mimpi, menjual harapan. Kalimat seperti paint the picture, kasih gambaran mereka, start with the end of mind, which is a very good statement, tapi maksudnya adalah untuk menjual mimpi mereka, menjual harapan mereka, atau memaksakan mimpi sesuatu yang belum tentu relevan dengan konsumen. Perusahaan besar pun juga udah bergeser, ya guys. Perusahaan besar juga udah mulai bergeser ke menjual kenyataan. Contoh katakanlah Coca-Cola, ya. Coca-Cola ini kalau Anda ingat sekitar 2-3 tahun lalu mereka menggunakan jargon namanya open happiness, membuka kebahagiaan. Ya, masih ingat, ya? Jadi di dalam sebotol Coca-Cola, ini bukan jargon, ini bukan endorse, ya. Di botol misalkan Anda melihat iklan ini Coca-Cola, Anda pasti ingat, ya. Jadi di dalam sebotol Coca-Cola, jika Anda membuka kebahagiaan. Ini kalimat-kalimat yang benar-benar bersayap, ya, kalimat bombastis. Coca-Cola berubah itu. Jadi open happiness dirubah menjadi taste the feelings, ya. Rasakan sensasinya. Jadi sebetulnya walaupun masih sama berunsur tentang kebahagiaan, tapi dia tidak sekedar mentah-mentah menyodorkan kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang harus dipahami dan diamini oleh prospek, oleh konsumen Coca-Cola, ya. Jadi open happiness berubah menjadi taste the feeling. Satu lagi perusahaan yang besar karena marketingnya adalah kekenyataan atau faktual adalah Uniqlo, ya. Perusahaan garment dari Jepang ini membesar di dunia, menjadi merajalela di dunia karena mereka fokus ke kualitas fabriknya dan menunjukkan bagaimana setiap piece of fabric, setiap piece of garment, of shirts itu dibuat di Uniqlo. Ya, kalau Anda pernah jalan-jalan ke mall, masuk ke Uniqlo, Anda bisa melihat di setiap raknya itu ada petunjuknya, cara menggunakan, dibuat dengan seperti apa. Jadi seperti kita beli barang elektronik gitu, ya. Ada kayak semacam sejarahnya dan bagaimana cara membuatnya, prosesnya berapa kali dan seterusnya, ya.
Saya tidak bilang itu murah, tapi saya bilang secara konsep Uniqlo berhasil membuat mereka konsumen menganggap Uniqlo itu berkualitas dengan harga yang lebih rendah dibandingkan tempat lain yang tidak menjelaskan dengan detail asal muasal fabric dan proses membuatnya. Ya, so again, without further ado, tanpa lama-lama kita akan mulai. Apa 3S ya? 3S yang Anda mesti lakukan untuk menjual realita dan tidak menjual kata-kata bombastis. Yang pertama adalah spesifik. S pertama adalah spesifik. Artinya apa? Anda mesti pride, Anda mesti punya kebanggaan di spesifik produk jasa Anda. Katakanlah Anda menjual mesin cuci, ya, Anda menjual mesin cuci, maka brand Anda adalah X, katakanlah seperti itu. Anda menjual mesin cuci, maka Anda mesti menunjukkan spesifik fungsi yang benar-benar dominan dan superior di perusahaan di produk Anda, ya. Apakah itu kecepatannya, apakah itu daya perasnya, apakah itu daya muternya, ya, whatever it is, atau daya keringnya. Anda mesti spesifik di sesuatu yang Anda mesti bangga di sesuatu yang spesifik yang Anda anggap sebagai pemenang, memenangkan fitur-fitur yang menjadi pemenang, ya, winning features. Oke. Nah, spesifik ini banyak ya, nggak cuma di produk, jasa juga seperti itu ya. Jasa misalkan Anda bisa melihat ke kondisi seperti klinik kecantikan. Nah, ini sering banget ya, klinik kecantikan. Anda tidak menjual kecantikan lagi sekarang, tapi prosesnya, ya. Anda menjual prosesnya. Misalkan tidak sakit, ya, Anda menjual nggak sakit ya. Kemudian prosesnya lebih cepat, 2 kali peel off sudah putih. Ini kan sesuatu janji yang didasarkan oleh fiturnya, bukan sekedar bilang Anda kepingin cantik, Anda kepingin rupawan, Anda kepingin dilirik pria. Ya, ini contoh salah satu ya, deodoran ya, merek deodoran zaman tahun 90-an itu kan benar-benar kalimatnya kalau nggak salah kan sensasionalnya seperti ini kan. Siapa yang tahan gitu ya, setiap wanita akan, ini untuk laki ya, setiap wanita akan melirik Anda. Ini juga kalimat bombastis ya. Jadi you get my point, be specific, banggalah di hal yang spesifik dan tekankan di spesifik yang fungsi yang benar-benar superior di perusahaan Anda, di brand Anda, di produk Anda. S pertama. S kedua adalah show, tunjukkan, show them how it works. Tunjukkan bagaimana cara kerjanya dia. Nah, kita pernah mengadakan collab ya, IG Live dengan chef, salah satu chef yang saya suka, Chef Ken. Dan pertanyaannya kami tanyakan adalah kenapa kok para chef itu sering sekali mengumbar resep? Kenapa kok zaman sekarang chef itu sering mengumbar resep? Ya, sedangkan chef zaman dulu itu malah menutup-nutupi resepnya dan menjual wanginya makanan, harumnya nasi gorengnya, sedapnya di setiap kecapan. Tapi sekarang berubah, mereka tidak menggunakan kata-kata seperti itu ya, sedapnya di setiap kecapan, harumnya nasi gorengnya, asapnya yang benar-benar wangi, yang membuat lapar segala macam. Mereka nggak fokus ke sana. Ada beberapa selingan ke sana, tapi yang lebih fokus adalah show them. Mereka menunjukkan bagaimana caranya mereka memasak, bagaimana proses membuatnya, sehingga konsumennya akan lapar sendiri. Ya, the point adalah konsumen zaman sekarang, terutama yang milenial, mereka nggak mau dijualin, mereka nggak mau dikonsepin, mereka nggak mau diarahkan ke sesuatu yang mereka nggak jelas. Mereka mau diberitahu. So they want to be told, not sold. Mereka mau diinformasikan, tidak mau dijualin. Ya, so poinnya adalah jangan Anda jualin prospek Anda mesti informasikan prospek Anda. Ya, resep masakan ini paling keren ya, saya suka banget ya. Zaman dulu orang mau tahu resep itu rahasia, harus beli bukunya di toko buku dan segala macam. Sekarang diumbar, tapi malah populer chef itu dan malah populer masakannya. Ya, jadi show them how it works, tunjukkan bagaimana cara kerjanya. And finally number 3, satu adalah spesifik. Be proud of, bangga dengan spesifik Anda. Nomor 2 adalah show them how it works. Nomor 3 adalah 3S adalah straight to the point. Straight to the point. Itu artinya apa? Langsung menuju hasil. Artinya beritahu dong ekspektasi hasil apa yang harus diharapkan oleh prospek Anda, oleh konsumen Anda, oleh market Anda jika mereka membeli produk atau jasa Anda. Dan salah satu yang saya paling suka, saya ulangi berkali-kali, yaitu promo dari pizza Domino. Ya, Domino menjanjikan 30 menit atau gratis. The point adalah very straight to the point ya. Domino's ini adalah sebuah pizza yang menyasar market
sebetulnya bukan kalangan yang mapan, tapi adalah mahasiswa atau anak kos-kosan. Ya, jadi mahasiswa atau anak kos-kosan ini lebih mementingkan cepatnya daripada rasanya. Ya, tapi sekarang rasanya juga enak ya. Dulu sempat bermasalah rasa dari Domino Pizza, tapi sekarang sudah diimprove. The point adalah mereka fokus untuk menunjukkan ekspektasinya seperti apa, straight to the point. Wis, nggak usah pakai babi bu, nggak pakai muter-muter ngomongnya. Kalau Anda beli pizzaku 30 menit fresh saya kasih atau gratis. Dan ini adalah sesuatu marketing yang luar biasa sekali. Anda tidak akan bisa sekedar meniru marketing jargon ini. Kalau marketingnya adalah lesat atau temukan kenikmatan di setiap kecapannya, ini sesuatu yang masih bisa ditiru oleh orang lain. Tapi kalau Anda menjanjikan sesuatu yang straight to the point 30 menit atau free, nggak semua kedai pizza atau restoran mampu melakukan. So ingat my friend, 3S zaman sekarang untuk marketing: specific, show them how it works, and straight to the point. Maka Anda akan masuk ke dalam lingkungan yang millennial friendly. Anda akan didengar dan dicintai oleh kaum teman-teman milenial dan kakak mereka dan orang tua mereka, karena semua sekarang udah gadget ya, semua maunya cepat dan maunya praktis dan transparan. Semoga bermanfaat. Praktekkan 3S ini untuk marketing Anda sehingga Anda hasilnya dapat lebih baik. I see you tomorrow. Talk to you soon. Bye bye. Boom.